Halo teman-teman, hari ini kita ada di segmen Obor Barbar, obrolan horor bareng narasumber. Narasumber kali ini yaitu ada tim kita sendiri. Ada dari saudara Ilyas. Halo. Jadi Ilyas ini ada cerita agak-agak horor, nggak tahu emang horor ya, di pendakiannya di tahun 2016. Bener ya Mas ya? Iya, 2016. Jadi ceritanya gimana tuh? Jadi waktu itu sehabis UAS kan, kita sehabis UAS pengen liburan tuh kita. Nah, pengen liburan, terus ternyata dari teman-teman tuh pengennya naik gunung. Nah, kita pilihlah naik ke Gunung Lawu. Yang rencana awalnya itu naik lewat Cemoro Sewu. Cuman beberapa sebelum hari H itu kayak pembukaan jalur Candi Cetho yang baru. Oh, jadi jalur Candi Cetho itu jalur baru gitu ya? Iya, pada saat itu masih kayak sepi gitu loh, kayak belum lama dibuka lah, itu baru diresmiin gitu. Iya. Nah gitu, terus pas hari H-nya kita ngubah rencana ke Candi Cetho. Kita berangkat 9 orang. Oke, udah lancar sampai base camp malam sekitar jam 8 malam. Nah, dulu masih boleh naik base camp Cetho malam-malam. Nah, kita berangkat 9 orang kan. Nah, kita mau berangkat itu sebenarnya udah diperingatin sama pihak base camp kalau berangkat ganjil itu kurang disarankan, ntar nunggu rombongan yang lain dulu aja. Cuman karena kita kayak apaan sih, cuma mitos gitu, jadi ya kita langsung lanjut lah istilahnya. Emang mitos rombongan ganjil tuh kenapa tuh Mas? Ya, nggak tahu Mas, itu base campnya bilang gitu ya, kita cuma ya cuman kayak ya tetap nekat. Terus udah gitu lancar naik malam kan tuh, mulai naik jam 10 malam, sekitar jam 10 malam lah. Jam 10 malam naik, sebelum sampai hampir sampai pos 3 itu udah sekitar jam 1 malam. Nah, di situ leader gitu, bukan leader sih, kayak rombongan kita yang paling depan tuh kayak ngelihat anjing, terus dia kaget gitu kan, dikiranya kita tuh kayak halusinasi. Oh ya udah, halusinasi. Akhirnya kita istirahat lah di situ di pos 3. Dulu pos 3-nya belum yang kayak pos 3 sekarang. Dulu pos 3-nya agak naik dikit lah dari yang pos 3 sekarang. Terus udah lancar malam. Nah, paginya kita rencana buat naik kan, kita sarapan dulu. Terus ya sarapan lah, ngisi tenaga. Terus ternyata ada satu orang yang sakit, cewek. Si cewek ini sebutlah D. Nah, si D ini ditemenin sama satu orang cowok. Nah, si cowok ini udah pernah naik ke Gunung Lawu, jadi dia kayak mengambil keputusan buat nemenin aja di tenda. Soalnya si D ini bersikeras buat ikutan naik ke puncak. Terus udahlah. Nah, sebelum di sini ada keanehan juga, cuman kayak kita belum menyadarinya. Nah, pas kita mulai mau sarapan itu jam 7 kurang 10. Nah, pas udah beres sarapan, padahal itu kayaknya sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nah, itu jamnya masih setengah 7 kurang 10 lagi. Nah, itu kayak kita nganggapnya ada satu orang cowok, si Y. Nah, si Y ini ngelindur gitulah istilahnya, kalau Jawanya tuh ngigol. Oh, ngigol. Ya nggak tahu, kayak nggak bisa lihat jam gitu. Cuman ya kayak bercanda doang. Nah, habis itu naik. Jadi yang kita awalnya 9 orang, kita naik 7 orang. Nah, ini ganjil lagi. Naik lancar sampai gua peperangan. Kita kehabisan bekal karena memang kan dulu kayak mountaineering kita tuh masih kurang, ilmu tentang gunung kurang, jadi perbekalannya masih
ya masih belum bisa ngira-ngira lah. Nah di Gupaan Menjangan ini kita ketemu cowok kayak pendaki lah, dia tuh pendaki terus kayak tahu banyak hal mitos-mitos di Gunung Lawu. Jadi kayak dia nyeritain mitos Gupaan Menjangan, Blok Peperangan, Pasar Dieng, terus Sendang Macan, Sendang Derajat, kayak semuanya yang Gunung Lawu tuh. Nah pas di Gupaan Menjangan itu si cowoknya ini, cowok pendaki ini kayak seolah ngelihat ke belakang gitu, ngelihat ke belakang terus ngelihat ke belakang seolah-olah temannya udah deket. Nah kan di sini kehabisan bekal ya, dari 7 orang yang kehabisan bekal ini kayak mau turun tuh udah susah karena kehabisan bekal, otomatis kehabisan tenaga. Mau naik juga susah soalnya ya nggak punya tenaga itu, dan dulu masih sepi jalurnya, kita mau minta bantuan ke orang lain juga susah. Nah di antara 7 orang ini 3 orang yang masih kuat. Nah salah satunya saya, aku, si Y sama si A. Nah ini naik ke Pasar Dieng. Nah sebelum di Pasar Dieng ini naik ke Mbok Yem, rencana kita naik ke Mbok Yem buat beli makanan terus turun lagi. Nah kita tanya ke pendaki yang cowok itu, ke Pasar Dieng sekitar berapa kalau dari Gupaan Menjangan. Dia jawabnya ya sekitar sejam lah, sejam setengah ya gitu jawabnya. Nah di sini juga agak aneh sih, kita jalannya orang capek gimana sih ya, kayak pasti agak lama kan. Nah kita sampai ke Mbok Yem tuh nggak ada 10 menit dari Gupaan Menjangan. Itu nggak tahu gimana ceritanya, kita sampai ke Mbok Yem nggak ada 10 menit. Nah kita udah kayak 3 orang ini, padahal kan dari Mbok Yem ke puncak paling tinggal 15 menit kan. Kita tuh kayak udah ya udahlah, yang penting beli makanan terus habis itu turun ngasih bekal ke temen-temen, terus ya udah turun, nggak usah puncak nggak apa-apa istilahnya. Udah kita beli, habis itu turun, udah lancar, turun sampai pos 3. Sampai pos 3 tuh sekitar jam 6 lah, maghrib gitulah, maghrib. Nah maghrib kita baru bongkar tenda, baru beres dari pos 3 itu jam 8 malam. Nah di sini mulai turun kan, kita turun. Berarti mulai turun tuh jam 8 malam gitu ya? Dari jam 8 malam tuh dari pos 3 kita turun tuh, dari pos 3 jam 8 malam ya. Turun belum jauh dari pos 3 sih, belum jauh dari pos 3 si Y ini kayak buat candaan gitu loh kan, pada capek dia buat candaan. Aku kok kayak dengar suara ular ya gitu, padahal nggak ada suara ular. Terus kayak apaan sih gitu lah teman-teman yang lain. Terus kita turun lagi, tiba-tiba ada suara ular beneran, dan itu semua orang dengar. Terus nggak lama dari itu kita tuh dihadang anjing, yang itu nggak tahu anjing beneran apa anjing demit atau anjing gimana, nggak tahu juga. Nah aku kan itu yang paling belakang posisiku. Nah itu aku pengen ke depan, pengen aku tendang gitu lah istilahnya, kan udah capek masih diganggu gitu. Terus untungnya aku nggak jadi ke depan, soalnya belakangnya si anjing itu jurang ternyata. Soalnya anjing itu mundur ke semak-semak gitulah. Nah beresnya dari situ, yang mulainya kayak kita masuk ke alam lain lah istilahnya. Nggak tahu alam lain, nggak tahu emang halusinasi kita sih. Kita tuh kayak ngelihat ke samping tuh kayak makhluk-makhluk itu ada semua ya, kayak ada mata yang lihat dari gelap-gelapnya hutan, terus ada yang seliweran, tiba-tiba ada yang lewat putih-putih apa gitu. Dari pos 3 sampai pos 2 itu bener-bener nggak wajar, itu lama banget, nggak wajar. Tapi
pasnya berapa jam nggak inget juga, yang jelas lama banget. Nah kita sampai pos 2 kan udah lancar tuh. Nah kita ke pos 1, dari 2 ke 1 itu ya lancar lah, nggak ada apa-apa. Kayak semua horor-horornya tuh udah habis di pos 2, dari 3 ke 2 itu udah habis lah. Terus kita lanjut kan dari pos 1 ke base camp. Nah sebelum sampai base camp kan kita ngelewatin Candi Ketek. Nah sebelum Candi Ketek itu kayak ada percabangan. Dulu kita pendakian tuh ngelewatin Candi Ketek, jadi masuk ke kawasan Candi Ketek itu turun, baru nyebrang ke sungainya itu. Kalau sekarang kan lewat sampingnya doang, nggak masuk ke area Candi Ketek. Nah sebelum di area Candi Ketek itu, nah kita kan kayak lupa jalannya yang mana percabangannya itu. Nah 3 orang ini masing-masing ngecek gitu loh, ngecek jalurnya, ngeceknya yang jalur 2, yang kan ada 3 jalur tuh, 3 jalur. Kita cek yang tengah sama yang kanan. Nah tengah sama yang kanan tuh kayak gelap, terus nggak dilewatin orang, jadi kayak oh bukan yang ini. Terus kita pilih yang jalur paling kiri, 3 orang nih ke jalur paling kiri. Nah udah, ternyata emang bener jalurnya itu. Kita sampai ke kawasan Candi Ketek. Terus sebelum balik ke teman-teman yang nunggu di percabangan tadi, nah 3 orang tuh kayak kerasa belakangnya gini ditepuk. Nah itu langsung lihat-lihatan, terus pada jalan cepet, langsung pada balik ke percabangan tadi. Nah sampai percabangan kita ya bukan nakut-nakutin, kita ngomongin ke teman-teman yang lain kalau jangan kaget ntar di Candi Ketek mungkin ada sesuatu, soalnya kita bertiga udah ngalamin sesuatu lah. Ternyata pas lewat Candi Ketek ya aman-aman aja, terus sampai base camp aman-aman aja dah. Tapi nggak berhenti di situ sih. Nah beres pendakian itu ternyata 3 temen kita itu ada yang diikuti, si Y sama si S sama si I. Nah itu 3 orang itu diikutin. Nah, si Y ini diikutin sosok anak-anak lah, itu yang lihat ibunya. Jadi sampai rumah kan kita, nah oh iya lupa kita dari pos 3 sampai base camp itu dari jam 8 malam sampai sekitar jam 1 apa jam 2 pagi, lama banget. Nah sampai rumah kan subuh tuh, pas kita dari base camp sampai rumah pokoknya subuh lah kalau nggak salah inget. Si ibunya Y ini ngelihat si Y pulang tuh, masuk rumah kan. Nah di belakangnya tuh ada kayak ngikutin anak kecil pakai baju merah. Itu nggak tahu apa, tapi ya cuma itu doang sih si Y. Nah yang parah yang punya si S ini katanya ngelihat kayak makhluk kurus kering tinggi katanya, terus lompat-lompat, kayak katanya mirip Shinigami lah, Shinigami di Death Note, mirip kayak gitu. Katanya mirip gitu. Nah terus kebetulan kan ada temen yang kayak pintar gitu lah, kayak tahu dia bisa ngusir istilahnya. Terus yaudah kita yang pendakian itu disuruh kumpul, terus kayak komunikasi. Si jinnya ini minta aneh-aneh ya syaratnya, kayak kembang, terus ayam cemani gitu-gitulah. Tapi si temen yang bisa ini kayak bantah, loh kamu yang ngikutin kok kamu yang minta aneh-aneh, ya kamu harus balik sendiri gitu. Terus dia minta dianterin ke Lawu lagi katanya. Ternyata alasannya tuh gangguin, katanya dalam bahasa Jawa gini, sopo sing ra nesu nek enek wong mertamu terus omahmu diora arek. Artinya tuh kayak siapa yang nggak marah kalau ada yang bertamu terus rumahmu diberantakin. Ternyata kita tuh di pos 3 ngecampnya di atas itu, di atas sesajen.
Itu sih mungkin penyebabnya dari keanehannya. Jadi kayaknya bukan masalah ganjil genapnya, mungkin lebih ke arah itunya, tapi cuman ya nggak tahu kayak gimana benernya sih. Kita kan di SMA punya guru spiritual gitu. Nah, diundanglah dia ke rumah temenku itu buat nyembuhin si ibunya. Nah, sampai rumahnya temenku itu toh, si guru SMA itu malah kayak nanyain kita, loh kamu cari apa ke labu? Kamu jangan aneh-aneh loh. Padahal kan sebenarnya tujuan kita tuh ya cuma naik gunung aja, rekreasi, bukan buat nyari jimat, nyari wangsit lah istilahnya. Udah sih paling segitu doang. Sebenarnya ceritanya nggak serem-serem amat. Ya segitu dulu. Kita tunggu untuk narasumber lain untuk datang ke meja ini buat cerita semua tentang kisah horor kalian, nggak cuma di gunung. Oke, segitu aja kita dari Dream Scrology. Sampai jumpa dan terima kasih.